Pada dasarnya, riset kebijakan itu kami menyebutnya juga audit kebijakan. Sama. Nah, dalam audit kebijakan atau riset kebijakan ini hanya ada 3 fokus sebenarnya. Pertama, identifikasi potensi. Kemudian identifikasi masalah kebijakan. Ketiga, identifikasi proses bisnis. Jadi Bapak Ibu, semua hal ini, 5 hal besar ini dimulainya 3. Yang pertama, 3 ini. Identifikasi potensi, identifikasi masalah, identifikasi proses bisnis. Kenapa kok 3 ini yang penting? Karena di awal itu kita melihat kalau misalnya ya Bapak Ibu pingin bikin regulasi untuk penyakit atau untuk pandemi itu seperti apa sih gitu misalnya. Itu kita harus dapat mengidentifikasi potensinya. Potensi-potensi apa yang dimiliki oleh setiap daerah gitu. Ini penting Bapak Ibu karena ketika kita mampu mengidentifikasi potensi berarti kita mengidentifikasi input dari persoalan yang mau kita address gitu. Oke. Kita mulai satu-satu ya. Ini contoh. Ini minggu lalu, ya 2 minggu lalu. Ini saya baru saja melakukan audit kebijakan atau penelitian kebijakan terhadap RRI. Ini hanya contoh. Karena kami harus memetakan potensi yang dimiliki oleh organisasi, kami akhirnya membuat 7M. Itu standar. Standarnya itu Bapak Ibu mau boleh 4M, mau boleh 3M, tapi yang terbaru itu 7M. 7M itu apa aja? Manpower, manajemen, marketing, material, mesin, method, dan money. Bu, tapi kenapa kok ini 8? 8 karena organisasi RRI ini punya kekuatan yang namanya mandat. Jadi nggak semua organisasi atau semua persoalan itu punya mandat. Gitu. Kalau kayak mau melakukan riset tentang BPJS mungkin ya, itu bisa jadi 8M karena keberadaan BPJS sendiri itu punya mandat dari undang-undang. Gitu. Nah, mengapa memetakan potensi ini benar? Karena seringkali organisasi ataupun persoalan publik itu kalau tidak dipetakan M-nya ini, potensinya ini, kemudian dia akan lari kemana-mana dan akan lepas. Gitu loh. Pertama di sini misalnya sumber daya. Kalau kita nggak tahu, ternyata kekuatan sumber daya itu luar biasa besar di organisasi kita kemudian akan bilang justru kita kurang sumber daya nih. Itu seringkali seperti itu. Kita kurang jumlah sumber daya dan sebagainya. Tapi petakan dulu berapa jumlah SDM yang kita miliki. Sebenarnya masalahnya di kuantitas atau kualitas. Gitu. Yang seringkali terjadi, yang kami assess itu kekuatannya itu adalah di jumlah biasanya, di jumlah. Tapi permasalahannya di kualitas. Seringkali begitu. Nah, ini kita identifikasi dulu sebagai sebuah potensi. Manpower, berapa sih kekuatan kita. Nah, ketika kami melakukan berbagai macam penelitian kebijakan, melakukan berbagai macam audit kebijakan, semua perusahaan atau semua organisasi, baik publik ataupun private sector, ketika kami ngomong kalian punya potensi ini loh, mereka cukup kaget. Karena apa? Tidak pernah membayangkan. Yang dibayangkan adalah kita punya masalah nih, kurang, ininya kurang, infrastruktur kurang, semua kurang. Semua bahasa yang dikemukakan adalah bahasa negatif. Apa itu salah? Enggak salah Bapak Ibu, tapi jangan di awal. Itu benar, kita nanti akan mengakses namanya permasalahan di sini. Masalah, tahap kedua. Tahap pertama, itu sajikan sesuatu yang positif. Nah, sesuatu yang positif itu apa? Kita menamakannya potensi. Gitu, potensi. Ini tidak mudah menemukan potensi ini. Karena kita kan biasanya yang melakukan analisis kebijakan itu adalah kan orang luar, gitu loh. Orang luar yang kita berusaha masuk ke dalam. Kalau Bapak Ibu sudah orang dalam, mungkin lebih enak lagi untuk tahu sebenarnya kita punya potensi apa. Gitu, potensi. Manpower, manajemen, kita sebenarnya punya, misalnya mau seperti mereka punya karakter, punya kayak simbol, slogan-slogan. 3C, karakter, bahwa misalnya SDM RRI itu harus 3C, karakter, coverage, dan konten.
ya nggak apa-apa, itu kita anggap sebagai bagian dari yang positif, gitu. Bu, tapi itu nggak dijalankan, nanti dulu, gitu. Itu persoalan kedua, yaitu memetakan masalah. Gitu. Kemudian kita juga tahu punya marketing, misalnya, oh ada program, misalnya off air, itu contoh-contoh aja. Material ini agak macam-macam mendefinisikannya. Bisa material mungkin alat-alat infrastruktur itu boleh, tetapi kalau dalam kasus RRI kita misalnya dinamika sistem politik, ragam budaya, karena ragam budayanya itu Indonesia Raya banyak, jadi kita anggap sebagai sebuah potensi. Karena berarti setiap daerah punya sesuatu yang dijual, lokal warna lokalnya. Mesin ini dengan berbagai platform yang dimiliki, metode pasti punya metode, kemudian money itu bukan hanya tentang uang, tapi bisa juga brand atau reputasi, gitu. Reputasi sebuah rumah sakit, sebuah lab, sebuah itu kan itu juga bisa kita anggap sebagai potensi. Nah, Bapak Ibu dalam melakukan penelitian kebijakan yang penting dilakukan pertama kali adalah identifikasi potensi setiap aspek. Nah, kalau kita sudah selesai dengan identifikasi potensi, nah Bapak Ibu ketika melakukan identifikasi potensi ini nggak bisa sendirian ya. Kadang-kadang kita banyak luput ya kalau sendirian. Kita misalnya Bapak Ibu berangkat dari ide awal dulu petakan ini misalnya, kemudian diajak berdiskusi FGD atau FGD ya paling gampang itu untuk melihat apakah peta 8M atau 7M kita ini benar, peta potensi kita ini benar, dan itu disepakati. Gitu. Nah, ini kami harus misalnya dengan tim Dewan Pengawas, dengan tim direksi RI itu untuk sama-sama melihat sisi positifnya yang dimiliki organisasi itu. Gitu. Ini namanya identifikasi potensi. Kemudian, setelah kita mampu mengidentifikasi potensi, kita baru move on ke identifikasi masalahnya. Nah, kami biasanya melakukan dalam identifikasi masalah itu 5 hal ini yang kami tanyakan. Pertama, sebenarnya apa sih rencana kita ini untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana kita apa? Nah, ini untuk bertanya, apakah tujuan dari sebuah kebijakan yang telah ada kemarin itu, yang sudah ada itu sudah mampu didefinisikan secara benar. Kemudian, apakah tindakan pemerintah selama ini itu sudah ada evidence-nya, sudah ada buktinya. Nah, kalau ini kita bilang belum, jawabannya ada belum, lalu kemudian kita menimbulkan pertanyaan, apa rencana kita untuk menyelesaikan ini? Itu. Kemudian, setelah kita tahu, kita kemudian bertanya lagi, apa sih yang menjadi prioritas, tujuan, dan prioritas kita? Pasti masalah itu banyak sekali. Yang mau diselesaikan dulu yang mana? Itu yang kita sebut tujuan dan prioritas. Karena kalau di list mungkin banyak sekali masalahnya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah persoalan, dalam sebuah isu, itu banyak sekali. Nah, apanya? Gitu. Kemudian, apakah, ini harus ada pertanyaan-pertanyaan susulannya, apakah dengan mengeluarkan kebijakan baru ini merupakan bentuk terbaik dari tindakan pemerintah? Misalnya, apakah misalnya kita tentang, banyak orang mungkin komplain tentang BPJS, mungkin sulit, mungkin lama ngantri, dan sebagainya. Kemudian kita ingin untuk menyelesaikan masalah itu, menjadi lebih simpel prosesnya, menjadi lebih mudah, lebih adil, mungkin seperti itu ya. Itu kita tanya, apakah nanti kebijakan yang akan kita keluarkan itu sudah lebih baikkah? Gitu. Terus adakah landasan hukum? Ini penting karena contoh yang paling gampang, Omnibus Law itu gampangnya, itu kan semua hal kalau kita ambil esensinya, semua hal yang banyak kemudian ditampung dalam satu tempat itu namanya omnibus. Orang yang bisa makan super banyak sekali sebenarnya itu juga namanya omnibus person gitu. Dia dituangkan dalam satu perut itu namanya omnibus juga, omnibus person. Jadi terus sebenarnya kita mata kuliah. Dalam satu mata kuliah kita harus membekali mahasiswa dengan kecakapan analisis, kecakapan misalnya komunikasi, kecakapan presentasi, kecakapan
visualisasi data, kecakapan, misalnya bernegosiasi, itu disebut mata kuliah omnibus subject sebenarnya, omnibus subject, karena semua hal mau dimasukkan di situ. Nah, akibatnya si omnibus ini, apapun ya omnibus ini, tadi mata kuliah aja yang paling gampang. Ketika satu mata kuliah, saya misalnya mengajar mata kuliah analisis kebijakan, saya harus membekali mahasiswa dengan banyak pesan-pesan. Pesan-pesan tadi itu, skill A, skill B, nanti ada di belakang, skill, berbagai macam skill yang diperlukan, berarti mata kuliah saya bobotnya akan berat sekali, bukan SKS-nya. Bobotnya akan berat sekali. Nah, ketika berat itu pasti nanti akan ada protes, akan ada keluhan, aduh tugasnya Bu Ola banyak banget, aduh ininya berat, macam-macam hal. Nah, ini sebenarnya kita akan bisa menjawab, beneran nggak sih misalnya subjek kita itu menjadi sebuah kebijakan terbaik atau sebagai solusi yang terbaik mahasiswa menjadi punya semua skill dalam satu mata kuliah. Terus adakah landasan hukumnya ketika kami misalnya mau membuat satu mata kuliah itu bobotnya atau muatannya itu banyak sekali, adakah landasan hukumnya di situ? Itu yang harus dipertanyakan. Makanya yang kalau kasus misalnya kemarin Omnibus Law itu kan ada banyak peraturan landasan hukum yang untuk melahirkan sebuah kebijakan baru. Itu sama Bapak Ibu. Jadi Omnibus Subject itu juga ada, Omnibus Person juga ada. Jadi karung, sebenarnya itu karung ya. Supaya nggak kemana-mana, akhirnya dijadiin satu. Itu aja sih, gampangnya dari Omnibus. Dan pasti punya efek dong, pasti punya efek. Semua yang semua yang dikemas menjadi satu pasti ada efek yang pasti tidak bisa mencakup semuanya itu. Misalnya efek jadi subjek menjadi berat. Jadi makan waktu yang lama. Jadi yang harus dibaca mahasiswa harus banyak. Itu kan jadi efek-efek yang muncul gitu. Nah, ini yang seringkali kita atau masyarakat tidak mengetahui bahwa setiap hal yang dikemas menjadi ramping itu berarti ada hal-hal yang menjadi terdistraksi. Contoh, Bapak Ibu, kami misalnya mengajar birokrasi itu misalnya dia harus gini aja, pelayanan untuk check-in mandiri ya, check-in mandiri. Ini bagi kita, mungkin bagi orang-orang muda gitu, check-in mandiri sangat nyaman, kita sebelum ke bandara sudah solve semuanya. Tapi bagi orang-orang tua, bagi lansia ini, perbuatan check-in mandiri itu sangat bikin mereka gemetar ya. Dan kita menyebutnya ini digital divide gitu. Nah jadi kan padahal maksudnya adalah ramping, tapi ramping ada masalahnya. Jadi maksudnya itu kebijakan yang check-in itu sebenarnya omnibus juga, praktek omnibus. Jadi nggak usah check-in langsung. Kita nggak usah banyak proses yang terpotong mulai dari pesan dari Traveloka, dan dari Traveloka kita bisa langsung check-in dan sebagainya, itu sebenarnya juga omnibus gitu. Untuk orang tua enak, jelas. Untuk orang kayak kita ini enak, praktis. Tapi untuk orang tua tadi itu kita punya digital divide dan itu cukup bikin mereka sangat tegang. Jadi tadi di awal saya bilang bahwa kebijakan itu tidak lahir untuk menyelesaikan semua persoalan, hanya sebagian saja. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah pilihan apa yang tersedia. Opsi memberikan pilihan ini yang agak sulit. Karena artinya kita misalnya harus tahu ya, kalau tadi contoh, harga sebuah pelayanan itu mahal. Lalu apa opsi-opsi supaya bikin ini nggak mahal? Berarti harus ada subsidi silang dari orang kaya, orang miskin. Terus apa lagi? Berarti pemerintah harus punya kebijakan untuk mengalokasikan misalnya persentase dana kesehatan itu lebih tinggi misalnya. Apalagi pilihannya? Ternyata kita harus ada asuransi daerah misalnya kayak gitu. Jadi ini pilihan-pilihan kebijakan itu harus mampu kita tawarkan. Nah, setelah kita mampu tawarkan, kita jelaskan apa manfaatnya. Apakah itu seimbang dengan biaya yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita mengalokasikan kebijakan presentasi kesehatan itu 25%, misalnya gitu.
Itu ada terjadi di Papua ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nasional 20%, kalau di Papua dengan OTSUS, otonomi khusus, mereka mengalokasikan dana kesehatannya 25%. Gitu. Apakah ada manfaatnya dengan kita memberikan prioritas yang lebih pada kesehatan dibanding pendidikan, dibanding ekonomi, dibanding yang lainnya? Gitu. Cocok nggak dengan biayanya? Nah, kita butuh berargumen di sini. Nah, argumen ini yang disebut riset kebijakan. Gitu, argumen-argumen ini. Nah, Bapak Ibu dalam bekerja pastinya tidak bisa sekarang ini sendiri. Teman-teman dari kesehatan, misalnya, oh ini karena masalah kesehatan, ya Bapak Ibu dari kesehatan. Nggak bisa, kita harus bekerja sekarang multidisiplin. Karena ini sudah tidak tentang subjeknya lagi, kesehatan itu, tapi ada banyak sekali nanti yang bermain di situ, dan kita butuh berbagai macam ilmu yang ada di dalamnya. Misalnya ilmu-ilmu tentang sosiologi, mendekati masyarakat, itu tuh penting digandeng. Itu Bapak Ibu. Kemudian nanti ilmu tentang bagaimana mendapatkan, kita tahu masalah, oh berarti kita butuh dari kajian big data. Nah, kita perlu teman-teman dari MIPA, dari ELIN gitu, elektronik dan informasi gitu, untuk membantu kita, dari teman-teman dari teknik untuk membantu kita menyediakan untuk menampilkan apa sih sebenarnya masalah publik dari big data yang bisa kita dapatkan dari platform sosial media dan portal berita online. Gitu. Itu kita butuh teman. Sekarang udah multidisiplin. Kemudian apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan kebijakan. Kita harus bisa tampilkan plus dan minusnya. Kemudian setelah semua ini kita udah punya, bagaimana kita memastikan bahwa kebijakan ini atau tadi ya ada output kebijakan ini bisa dipatuhi. Bagaimana tadi ini kita mau tinggal fokusnya yang mau yang mana? Regulasi tata kelola budgeting planning peningkatan kapasitas SDM ini bisa dipatuhi. Dipatuhi itu bagaimana? Misalnya kita tadi mau merumuskan tentang peningkatan kapasitas SDM. Kita sudah punya, ini loh, hal yang penting untuk tenaga medis, untuk semua teman-teman nakes, dia butuh berbagai macam diklat seperti ini. Lalu kita harus punya mekanisme. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Bagaimana dapat dipahami, itu misalnya oleh petinggi-petinggi kita, bagaimana bahwa memang pelatihan untuk untuk nakes itu adalah penting. Ini adalah tantangan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu mungkin diperlukan skill-skill komunikasi, gitu. Kita kadang bisa mampu menulisnya, argumen kita bagus, positif, tapi kita kemampuan komunikasi dan diplomasinya gagal. Itu langsung juga lemes Bapak Ibu. Itu juga bisa jadi menjadi menjadi prioritas. Nah, itu kami alami soalnya. Oh, ternyata butuh ya kemampuan komunikasi dan diplomasi namanya. Gitu. Kemudian ini yang waktu itu kami coba exercise. Jadi kalau kami diminta untuk melakukan audit kebijakan dimanapun ya Bapak Ibu, itu kami biasanya harus membuat tabel dulu. Banyak bentuknya, nanti bisa tabel seperti ini, untuk mampu mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah utamanya dari persoalan di sebuah daerah. Ini ambil contoh, Jogja kok banyak orang miskin ya, misalnya gitu, kok angka kemiskinannya tinggi ya. Nah, kami kan harus mencari tahu apa sih masalah utama, kenapa kok Jogja banyak orang miskin. Oh, ternyata masalah utamanya itu adalah ada ketimpangan antar golongan pendapatan dan antar wilayah. Pendapatan orang Sleman dengan orang Gunung Kidul atau Kulon Progo itu jauh berbeda. Ini loh yang menyebabkan masalah kemiskinan itu termasuk tinggi di Yogyakarta. Jadi kita identifikasi dulu masalah utamanya. Nah, masalah utama ini disebabkan oleh apa? Ini sebenarnya fishbone ya, gampangnya. Oh, masalah utama ini, ketimpangan ini disebabkan oleh ada beberapa aspek. Misalnya kinerja sektor pertanian dan industri kecil itu buruk. Misalnya, ada ketimpangan investasi. Sektor pariwisata belum mampu menjadi motor penggerak.
Oh, kebijakan makro itu uh, belum dilakukan implementasinya. Oh, ada dualisme ekonomi misalnya. Terus ini lagi penyebabnya apa? Nah, ini kalau secara teoritis kita menyebutnya sampai 5 why. Ini ke bawahnya 5 Bapak Ibu. Tapi berat banget gitu. Karena ini berat banget, biasanya kita ambil yang 2. Oke, 2 sebenarnya dari kinerja sektor pertanian buruk itu apa sih sebabnya? Oh, ternyata ini. Jadi item-item ini. Ini baru menjawab masalah utama dan penyebabnya. Seringkali kita diminta untuk menyediakan masalah namanya free rider problem. Masalah yang muncul akibat masalah utama itu terjadi. Itu apa misalnya? Di sini kita misalnya bisa ngomong, oh karena adanya ketimpangan pendapatan itu, maka menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Ada daerah kumuh, itu ya, dan daerah kumuh itu berarti berbahaya terhadap lingkungan dan sebagainya. Ini bahasa kalau dalam public policy namanya free rider problem. Jadi problem yang numpangin. Itu, problem yang numpangin masalah utama. Ini contohnya, ada banyak Bapak Ibu, yang bisa paling gampang adalah Jogja itu dulu dikenal sebagai kota pelajar, betul. Sampai sekarang pun masih. Tapi sekarang Jogja itu dikenal dengan kota pensiun. Oke, lalu karena kota pensiun itu apa? Jadi orang-orang yang sudah memasuki masa pensiun, mereka butuh tinggal di sebuah kota yang enggak desa-desa banget, tapi enggak kota-kota banget. Gitu. Gimana? Karena mereka biasanya kan hidupnya di kota besar. Jakarta, kemudian Kalimantan, Sumatera, di kota-kota besar seperti itu. Itu mereka pengen balik, tapi kalau ke daerah misalnya, maaf ya, ke Kulon Progo misalnya, atau ke Gunung Kidul, aduh, mereka nggak bisa tahan, karena mereka kan udah terkena modernisasi. Jadi mereka butuh refreshing yang berbau kota dong, karena udah nyaman. Nah, tapi juga butuh yang nggak gemerlap banget. Di mana? Di Jogja. Di Jogja mungkin di Sleman dan kota Jogja ya khususnya ya. Sleman dan kota Jogja. Jadi ketika mereka orang-orang pensiunan itu datang ke Jogja, berarti mereka sudah punya sumber daya untuk bisa membeli rumah atau aset di Jogja. Sehingga apa masalah free rider problemnya? Free rider problemnya karena sekarang levelnya kalau di Jogja adalah harga aset itu, tanah, rumah itu adalah harga termahal nomor 2 setelah Bali. Paling mahal di Indonesia. Nah, free rider problemnya adalah sekarang itu sudah banyak itu Bapak Ibu prediksi bahwa orang-orang muda itu tidak bisa membeli rumah di kota Jogja. Karena apa? Harganya Bapak Ibu nggak masuk akal. Misalnya sekarang yang paling gampang harga semiliar itu kan kayak kacang goreng. Semiliar dengan uang muka 500 juta. Bagi misalnya orang-orang muda yang kerja di Jogja untuk dapat uang muka 500 juta aja kan itu udah nggak mampu. Makanya akhirnya mereka mencari apa? Mencari rumah yang ada di pinggir-pinggiran. Jadi misalnya Kaliurang pun kilometer 15 atau Kulon Progo atau Bantul. Seperti itu. Jadi pinggiran-pinggiran yang udah pinggir, itu kita sebut sebagai free rider problem. Misalnya pinggiran-pinggiran itu masih adalah harga 400 jutaan. 400 jutaan masih bisa dicicil dengan uang muka 50 juta, jadi kayak gitu. Dengan 20-25 tahun itu masih masuk akal. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti harus identifikasi. Jadi apapun output kebijakan yang dipilih, tapi lakukan identifikasi masalah kebijakan. Masalah utamanya apa penyebab dari masalah ini, 2 level aja. Kemudian kalau Bapak Ibu mampu melihat free rider problemnya, ya lakukan gitu. Misalnya kayak COVID. Oke, COVID terjadi angka yang tinggi. Kenapa? Oke, karena tidak adanya disiplin dari masyarakat. Kenapa kok tidak ada disiplin? Oh, tidak ada disiplin itu karena tidak ada sanksi dalam kebijakannya. Terus free rider problemnya apa? Free rider problemnya mungkin masalah-masalah karena orang itu sekarang dikunci dalam rumah, ada masalah isu mental health misalnya. Kita ngomong itu adalah free rider problemnya, ancaman atau isu tentang mental health gitu. Yang muncul gitu. Nah, tadi bentuknya merumuskan masalah boleh seperti ini tabel atau boleh model begini.
Jadi model begini juga boleh Bapak Ibu, misalnya kita ngomong, oh isu strategisnya ini adalah seperti ini. Isu strategis itu adalah ini ya Bapak Ibu, masalah utama sebenarnya. Masalah utamanya tuh apa? Kemudian ini dua item ini, masalah dan akar masalah, adalah sebenarnya dua turunan ke bawah. Gitu. Ini sama, ini masalah, ini akar masalah, ini masalah utama atau isu strategis. Kita bilangnya. Nah, setelah kita tahu ini kan berarti masalah utama, masalah utama itu disebabkan oleh karena ini, kemudian masalah ini disebabkan oleh akarnya ini. Nah, kita juga boleh menuliskan di sini troubleshooting. Oh, apa yang harus dilakukan? Itu boleh. Gitu. Jadi Bapak Ibu punya beberapa opsi dalam melakukan riset kebijakan, tapi yang penting adalah mampu mengidentifikasi masalah kebijakan. Boleh modelnya begini, boleh modelnya tabel. Gitu. Kemudian boleh modelnya gambar seperti ini juga boleh. Ini misalnya waktu itu kita diminta untuk mengakses di Kementerian ATR BPN tentang misalnya masalah pertanahan. Apa sih yang kita lakukan? Nah, untuk ini makanya tadi saya bilang kita nggak bisa berdiri sendiri. Ini sederhana ya Bapak Ibu bikinnya, kalau udah bisa kayak gini kan masalah utama, kemudian masalah ini akar masalah sebenarnya. Kalau kami misalnya dari manajemen kebijakan publik saja, kami nggak bisa Bapak Ibu merumuskan ini karena bukan bidang kami. Nah, akhirnya ini kami gandeng teman-teman dari geodesi, teman-teman dari geografi, dari fakultas hukum, dari ekonomi untuk melihat, untuk membuat seperti ini saja yang seolah kayak gampang. Ini makanya disebut analisis UGM itu adalah terdiri dari berbagai macam keilmuan. Sederhana ya, karena sebenarnya sesuatu yang sederhana ini adalah fungsi kompleksitas di baliknya. Kalau kita mampu menampilkan sederhana, sesuatu yang sederhana, sebenarnya ada urusan kompleksitas yang telah diselesaikan di baliknya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, model seperti ini juga boleh. Gitu. Ini tadi sama isu utamanya, ini masalahnya, ini akar masalahnya. Nah, kita menyelesaikan mana? Kita menyelesaikan yang akar. Begitu. Ini yang akar yang mau diselesaikan. Jadi solusi misalnya kita menamakan di sini problem shooting adalah ini. Kan proses penyelesaian itu. Nah, nanti apa troubleshooting yang melakukan kerjasama dan koordinasi. Ini apa melakukan kerjasama itu? Ini adalah menyelesaikan akar masalah yang kalau akar masalah diselesaikan bisa menyelesaikan masalah dan bisa menyelesaikan masalah utama. Nah, ini yang tadi disebut pilihan kebijakannya. Ada banyak. Berarti masalah tertentu itu sebenarnya dia punya masalah, akar masalah yang banyak juga dan kita punya troubleshooting yang banyak. Sehingga troubleshooting dari masalah-masalah ini nanti kemudian yang bisa menembak isu utamanya. Gitu. Kita nggak bisa bergerak menembak langsung masalah di sini, nggak bisa. Kita harus pakai step akarnya dulu yang ditembak, bawahnya dulu. Kemudian bawah dulu selesai itu dia otomatis akan ke atas dan otomatis akan mencapai puncaknya. Itu sudah yang kami lakukan. Nah, biasanya peneliti kebijakan pemula itu yang dilihat ininya saja. Misalnya, oke, sekarang tuh ada terus bertambahnya permasalahan, misalnya terus bertambahnya permasalahan pertanahan atau terus bertambahnya jumlah COVID, orang yang COVID. Misalnya itu yang diselesaikan yang di sininya aja. Tapi mereka tidak berusaha menyelesaikan yang di bawahnya. Ini yang cukup susah Bapak Ibu. Misalnya masalah COVID itu apa sih di bawahnya sini? Dan kita setiap orang bisa berargue ya dalam Bu, yang benar yang mana? Nggak ada yang benar Bapak Ibu di akar masalah ini. Nah, ini tergantung nanti diskusinya dalam menemukan akar masalah. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa masalah utama atau isu strategis ini adalah ini loh akar masalahnya. Kemampuan itu yang diperlukan. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi misalnya ini kita memetakan potensi. Oh, ketika kita ngomong tentang masalah di pencegahan, sebenarnya kita punya potensi ini. Ini yang saya ambil cuma 4M. Man-nya seperti ini, materialnya seperti man-nya ada cukup SDM, materialnya cukup kualitas database. Jadi database itu juga termasuk dari potensi. Kita punya database yang bagus. Teman-teman mungkin punya database yang bagus.
Metode, oh kita punya cara yang dilakukan untuk pencegahan. Oh kita misalnya punya yang kalau malaria itu apa DB itu punya yang apa 3M atau berapa M itu kan juga itu sebagai metode, sebagai potensi. Oh measurement kita punya cara untuk mengukur jumlah orang yang terdampak dan sebagainya. Itu kita anggap sebagai potensi. Ini semuanya potensi kita petakan. Kemudian ini dari potensi-potensi ini itu kemudian bisa mengisi, kita lihat, oh potensi ini bisa melahirkan sebuah kebijakan toh ternyata. Gitu. Apa kebijakannya? Kita punya kecukupan SDM. Oh, kita bisa ngomong, misalnya dengan mengisi kekurangan SDM, kita tahu masalahnya, kita bisa memanfaatkan fasilitator, misalnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu makanya tadi di awal penting bagi kita untuk menerapkan atau mencari potensi, melihat potensi, karena nanti potensi bisa menolong kita untuk merumuskan strategi atau troubleshooting. Gitu, ini, setelah tahu ini. Karena tanpa kita memetakan ini, kita susah untuk memetakan troubleshooting apa, karena kan troubleshooting itu harus dilakukan dengan mengandalkan potensi yang ada. Gitu. Nah, potensi-potensi itu, misalnya material, kita punya database. Oke, kalau kita punya database, berarti nanti strateginya kita tinggal menginventarisasi, gitu, atau memetakan masalah, karena udah punya database. Gitu. Itu kan dari kekuatan, dari potensi. Kemudian lahirlah sebuah solusi, gitu. Solusi di mana? Solusi untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Jadi ini berurut, rangkai-merangkai Bapak Ibu. Makanya cukup sulit untuk dikerjakan secara individu. Saya belum pernah ada analis kebijakan yang bergerak secara individu. Ini harus grup. Karena nanti otaknya itu rame-rame. Tapi kalau buat exercise dan tujuannya mungkin cuman exercise saja silahkan. Tapi kalau saya sarankan sih memang ini harus grouping. Dalam satu kasus tertentu mau menyelesaikan apa grup ini, petakan sebagainya. Gitu, itu ini hal yang sama, ini adalah potensi melahirkan solusi tadi itu. Nah, ini contoh. Waktu itu kami diminta mengakses tentang output kebijakan yang keluarnya adalah Renstra. Kita harus tahu dulu Bapak Ibu, Renstra itu binatangnya apa, bentuknya apa. Nah, kita tunjukkan sama mereka, hey orang-orang yang beriman gitu ya, bahwa Renstra itu yang ideal itu adalah bentuknya seperti piramid kokoh segitiga, piramid. Karena dalam piramid itu kita akan menjawab di sini visi itu menjawab apa yang ingin kita ubah. Kemudian misi sampai sasaran menjawab apa yang ingin kita capai. Kemudian dari strategi sampai kegiatan kita menjelaskan apa yang mau kita lakukan. Ini yang ideal. Nah, setelah kita melakukan riset kebijakan, kita harus bisa tunjukkan, loh, bentukmu itu bukan piramida tapi layang-layang. Kalau bentuknya aja salah, berarti dia bukan ideal. Kita bisa ngomong gitu. Kita bisa pakai analogi-analogi atau visualisasi seperti ini. Visualisasi seperti ini lebih mudah dipahami daripada kita ngomong, oh misi itu nggak tepat, tujuanmu tuh salah, misalnya kayak gitu tuh akan susah ngebayanginnya. Oh, strategimu tuh nggak ada, arah kebijakanmu kayak gitu tuh itu susah ngebayanginnya. Tetapi ketika kita menggambarkan, blek nih loh, piramida, nih yang ideal. Kita harus bisa ngomong, yang ideal yang mana? Ini yang ideal. Lalu kita yang mana? Nih Anda. Gitu. Ini kalau bentuknya tadi output kebijakannya adalah bentuknya Renstra ya Bapak Ibu. Gitu. Nih bentuknya. Nah, dengan kayak gini mereka cukup shocking bahwa aduh berarti kita udah dari bentuk badannya aja kita udah nggak sehat. Gimana kita mau mencapai tujuan organisasi, bisa mencapai visi misi organisasi kita, misalnya pengen apa itu agak susah tercapai karena bentuknya layang-layang, bukan bentuk piramida. Gitu. Bapak Ibu. Nah, nanti kita bantu jelaskan bentukmu yang layang-layang ini karena sebenarnya ini loh yang salah. Misalnya, oh kamu tuh visinya tuh belum operasional. Oh kamu tuh kamu lihat sasaran strategis itu harusnya kan impact ya. Apa impactnya atau dampaknya? Misalnya bukan oh sudah dibagi masker 1.000 masker kepada 1.000 rumah tangga. Oh bukan itu.
kamu harus bisa menjelaskan setelah dibagi 1.000 masker, lalu bikin apa di sana? Oh, ternyata bikin kasusnya turun misalnya. Ini harus kamu bisa, misalnya kalian ya teman-teman harus bisa menjelaskan impact-nya. Apa impact dari yang sudah dikasih? Setelah divaksin, apa impact-nya? Jadi bukan tentang jumlahnya. Jumlahnya itu adalah output. Jumlah orang yang telah diberikan bantuan, jumlah orang yang telah divaksin, jumlah orang yang telah dilindungi, jumlah orang yang mengakses BPJS, bukan tentang outputnya. Tapi apa? Kalau setelah dia mengakses pelayanan BPJS, mereka tambah apa? Oke, tambah sehat, tidak ada keluhan kedua misalnya, tidak ada datang yang kedua dan sebagainya. Itu adalah impact. Itu yang mau kita teliti sebenarnya. Kemudian kita ngomong, oh kamu jelas aja kamu punya salah kayak apa bentuknya tadi salah, kamu belum melibatkan multi stakeholder misalnya. Oh, kamu misalnya dalam menentukan target-target setiap item itu belum melibatkan, belum memaksimalkan potensimu, gitu, potensi. Karena ketika kita tahu, oh settingmu itu terlalu rendah, gitu loh. Kadang-kadang tuh pemerintah daerah gitu, yang kami assess itu menetapkan padahal dia mampu misalnya melakukan penyebaran terhadap 1.000 kepada 1.000 rumah tangga, misalnya untuk terima masker. Tapi mereka hanya mengesetnya berapa? Mengesetnya 200. Jadi kan nanti kalau udah dikasih 300 kan berarti kan lebih dari 100%. Nah, itu tuh kita bisa identifikasi bahwa kamu belum berdasarkan potensi. Itu. Kemudian karena belum disosialisasikan dan model-model seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya? Ini tadi Bapak Ibu yang permasalahan bentuknya jelek itu, kita bisa ngomong ini loh masalah-masalahmu. Ada misalnya tadi kan karena dokumen ya, jadi kita mengakses ada masalah yang ada kegiatannya, ada masalah tapi nggak ada kegiatannya, ada kegiatan tapi nggak jelas menyelesaikan masalah apa, kemudian ada masalah aktual tapi kamu juga nggak bisa menangkap. Tadi yang disebut masalah aktual itu ketika biasanya kita merumuskan dokumen perencanaan, kita kan sudah menentukan ini kita menyelesaikan masalah A, B, C, D, E. Tapi kalau kayak COVID ini, di mana di Januari aja kita belum kebayang kalau dunia akan begini berubah, itu disebut masalah aktual. Yang memang seringkali tidak ada dalam dokumen, nggak apa-apa, ini yang kita tunjukkan bahwa ini loh dokumenmu itu tidak mampu menangkap masalah aktual. Kita tunjukkan aja. Tapi banyak juga, mereka tuh melakukan kegiatan, organisasi itu melakukan kegiatan, tapi mereka tidak paham sebenarnya kegiatan ini dilakukan mau memecahkan masalah apa. Nah, itu hasil dari audit kebijakan atau penelitian kebijakan kita. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kalau udah masuk ke level yang bawah. Karena kita perlu, misalnya tadi BPJS ya, BPJS itu telah menyelesaikan masalah apa sih? Tapi masalah-masalah yang tadinya bakal dibayangkan akan diselesaikan BPJS itu mampu tidak atau ada tidak? Nah, itu kan harus melakukan audit kebijakan atau riset kebijakan. Gitu. Taunya dari mana, Bu, itu? Kita tahu dari keluhan-keluhannya. Apakah bagaimana variasi keluhan dalam BPJS itu? Gitu. Variasinya beragam. Nah, kalau zaman sekarang tanya keluhan itu mungkin akan susah ya. Nah, kita biasanya pakai analisis data, analisis big data itu yang bisa kita tangkap dari biasanya jutaan. Yang saya lakukan itu adalah misalnya kemarin mengakses tentang COVID, sebenarnya kayak apa sih suara masyarakat tentang COVID, saya mengakses 1.500.000 tweet selama 1 bulan saja. Jadi orang yang menggunakan kata kunci COVID-19 di Indonesia, itu mereka ngomong apa sih, itu ternyata bisa saya dapatkan. Nah, ini sama, kita juga bisa dapat misalnya masalah BPJS dengan keyword BPJS, kita bisa dapat petanya, berapa juta tweet. Kalau dalam kurun waktu berapa setahun, 2 tahun, banyak waktu bisa kita lakukan. Itu dari sisi misalnya platform sosial media. Platform yang lainnya misalnya berita online juga kita bisa dapatkan sebenarnya yang diberitakan tuh apa sih? Tentang keluhannya tuh apa? Itu bisa kita ambil sebagai permasalahan kebijakan. Nah, itu berarti harus ada pelatihannya sendiri ya Bapak Ibu tentang assessment itu. Itu forum yang berbeda. Kami biasanya kalau itu kami undang sih dosen tamu untuk memperkenalkan kayak apa sih menggunakan analisis big data itu untuk menangkap persoalan di bidang kesehatan itu biasanya kami undang. Nah,
setelah kita bisa mengidentifikasi potensi, kemudian mengidentifikasi permasalahan. Yang berikutnya mengidentifikasi proses bisnis. Yang sudah ada 20 tahun ya saya melakukan audit kebijakan kayak gini. Ini teman-teman yang itu kesulitan untuk memetakan proses bisnisnya. Jadi mereka bekerja, ya udah saya bekerja di bagian ini. Tapi tidak paham bagianmu itu dalam ranah besar itu ada di mana sih? Ngapain? Gitu. Jadi ya udah mereka saya tugasnya adalah Bu misalnya tentang obat semuanya. Ya semua hal tentang obat saya jamin lah ketersediaannya seluruh Indonesia, supply chain-nya saya jamin. Oh, bukan tentang itu, tapi dalam proses bisnis misalnya Kementerian Kesehatan, obat itu di mana sih tempatnya? Gitu. Obat sama kebijakan yang lainnya itu bersentuhannya di mana? Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses bisnis. Karena kan kebijakan hanya Kementerian Kesehatan yang dibilang berhasil, itu kan fungsi dari banyak proses-proses bisnis yang telah dilakukan oleh unit-unit yang ada di bawahnya. Nah, proses bisnis ini sejatinya untuk melihat alur atau proses kinerja. Jadi nanti tinggal ini aja, kalau kayak sekarang yang diserang mungkin dokter terawan. Tapi kita harus mampu dulu, itu di mana proses bisnisnya. Kok sampai misalnya seolah-olah dokter terawan itu pasif, misalnya ya seperti itu. Sampai Mata Najwa mengundang kursi kosong. Untuk itu kita harus bisa tahu dulu di mana ini proses bisnisnya. Jangan-jangan semuanya sudah ada kebijakannya, tapi kemampuannya untuk berkomunikasi dan diplomasi dari Kementerian Kesehatan itu yang belum bagus, bisa jadi. Jadi bukannya nggak melakukan apa-apa pastinya, gitu, nggak melakukan apa-apa, tapi pasti telah melakukan apa-apa, tapi kok telah melakukan apa-apa tidak bisa atau belum tertangkap oleh publik. Ada apa ini? Gitu. Itu persoalannya. Jadi di mana salahnya? Hal seperti itu. Saya yakin dengan adanya COVID yang super besar ini, Kementerian Kesehatan telah banyak berbuat, telah banyak. Tetapi yang telah banyak itu belum bisa dapat dirasakan atau ditangkap. Gitu. Nah, buktinya apa belum bisa ditangkap sampai misalnya sebuah mata acara mengundangnya seperti itu. Kita nggak usah bicara itu secara jurnalis benar atau salah, enggak, karena semua punya perspektif masing-masing. Karena kebudayaan itu juga dilakukan sih oleh banyak media-media di luar negeri itu sering menghadirkan kursi kosong, itu juga termasuk hal yang sering. Ini pertama aja di Indonesia. Gitu. Kemudian apa sih tujuan proses bisnis? Mengetahui alur atau proses kinerja sehingga dapat digunakan untuk evaluasi. Kemudian untuk memetakan proses dalam kinerja itu proses seperti apa, kemudian untuk menentukan prioritas. Setelah pertama mengetahui dulu alurnya, terus memetakan prosesnya, kemudian memetakan prioritas kinerja. Yang mana yang harus kita push nih? Di bagian mana? Kalau untuk item ini, berarti kita push butuh kayak publikasi yang push gitu. Nah, kadang-kadang, mungkin mengapa ada buzzer-buzzer gitu ya, kalau kami bicara lebih luas lagi, karena memang itu sebenarnya bagian dari proses bisnis sekarang. Untuk memberi tahu apa yang telah dilakukan atau image apa yang pengen dibangun, itu sebenarnya sudah ada unit pengemasan image. Saya baru tahu juga belum lama dari alumni kami, dari komunikasi, saya tanya, kamu kerja di mana, Dek? Saya melakukan imaging terhadap sebuah tokoh publik, gitu, tokoh publik. Ada yang dari kementerian juga, ada seorang menteri gitu, ada juga yang tokoh politik gitu. Jadi itu memang pekerjaannya, ada ranah baru. Itu gajinya besar Bapak Ibu, puluhan juta. Karena padahal anak baru kemarin lulus itu puluhan juta gajinya, karena nanti pengen image apa yang dibangun. Gitu. Misalnya Bu Susi dengan image-nya, menteri apa pengen image apa, itu nggak lugu sekarang ini. Dan itu dalam ranah analis kebijakan itu memang sekarang udah menjadi sebuah hal. Mau citra apa yang dibangun, itu pencitraan, Bu. Gini, macam-macam Bapak Ibu itu ada ilmunya, misalnya kayak ilmu bahasa tubuh. Nanti kalau Bapak Ibu belajar, saya sih bisa cerita panjang nih tentang
kemenangan dulu Jokowi dan sebagainya itu tuh kan dari pakai ilmu bahasa tubuh. Yang belajar, oh Prabowo begini, berarti bahasa tubuh apa yang harus dihadirkan lawannya. Itu pakai ilmu Bapak Ibu semuanya, ilmu bahasa tubuh yang ini untuk memberikan pencitraan, untuk memberikan image-image yang harus ditangkap. Nah itu dalam ranah kalau kami di ilmu sosial politik belajar kayak gitu. Jadi paling nggak tahu, berarti dia nggak genuine. Genuine, semua itu genuine, tapi genuine yang pakai strategi. Genuine. Ada yang nggak genuine, genuinemu tuh sudah begini, berarti kemasnya tambah begini, jadi kan nanti rasanya enak. Seperti ini kok sebenarnya gampang, ini kayak ilmu pemasaran, kayak singkong, si keripik singkong itu, kemudian tapi dia dimasukkan menjadi kasih label kusuka, diekspor langsung. Dengan rasa pakai barbecue buat laut dan sebagainya itu, udah langsung citranya berbeda sama keripik singkong murahan. Langsung pakai barbecue, pakai rasa sapi bakar, rasa jagung bakar gitu, udah menimbulkan market bisnis yang berbeda gitu. Nah ini ranah yang menarik lagi Bapak Ibu, tapi kita nggak usah bahas di sini, nanti panjang. Nah identifikasi proses bisnis tadi sudah. Nah identifikasi proses bisnis itu biasanya kami mengawalnya dari kayak apa sih planningmu. Setelah planning, lihat bisnis prosesnya, kemudian lihat bagaimana implementasinya, kemudian kita lihat bagaimana harus mengassessnya. Baru ini targetmu tercapai atau tidak. Ini cara kerja kami kalau kami melakukan audit kebijakan. Nah, ini contoh, saya coba ambil contoh. Bagaimana sih proses bisnis penanggulangan COVID? Ini bisa salah ya Bapak Ibu, ini saya orang awam. Misalnya dari planning. Identifikasi apa sih sumber daya yang dibutuhkan. Gitu, kita punya apa, yang dibutuhkan apa, data apa yang harus disediakan, fasilitas apa yang diperlukan, rasio nakes dan pasien ke tempat tidur misalnya. Ini kalau saya mau menanggulangi COVID, berarti kan pertama identifikasi semua potensi dan nanti semua kebutuhan. Bisnis proses, kita biasanya kalau di tahap-tahapan krisis begini, kita pegang 3 kunci, before, during, dan after. Kalau before tuh apa? Kalau orang yang belum kena COVID atau yang belum kena, itu kayak apa harus dilakukannya. During, orang yang sudah kena, gitu. Orang yang kena mungkin ada 2, yang parah, yang OTG, yang macam-macam itu harus ngapain. After tuh orang yang sudah sembuh, baik sembuh OTG, sembuh karena dia OTG atau sembuh dari penyakit parah dan sebagainya itu kita petakan bisnis prosesnya. Kemudian kita identifikasi di setiap tahapan ini, di setiap tahapan before apa sih yang jadi masalah. Di setiap tahapan during itu apa aja yang harus kita hadapi. After ngapain aja. Ini namanya di tahap implementasi. Kemudian di tahap evaluasi kita mengakses semua ini dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Ada yang namanya RIA, Rapid Impact Assessment, ada yang namanya teknik Delphi, ada namanya metode skenario, ada namanya metode PRINCE, Probe, Interact, Calculate, Execute. Tapi abaikan ini, karena ini namanya nanti jadinya policy paper. Harganya mahal Bapak Ibu kalau sampai level seperti ini. Kita biasanya berhenti sampai planning, business process, dan implementasi. Kita berhenti di 3 ini. Nah, kalau mau pakai metode-metode ini juga bisa, tapi berarti kita harus belajar apa itu RIA, kita harus belajar sendiri apa itu PRINCE, Probe, Interact, Calculate, Execute, itu ada latihannya sendiri. Kemudian dari tahapan seperti ini kita akan ngomong, policy ini harusnya apa di change atau di terminate. Jadi kalau untuk sederhana kita ambil 3 di sini aja. Planning, business process, implementasi. Planning tadi itu potensi, identifikasi masalah kan bisa di tahap ini sama business process. Ini yang tentang misalnya COVID. Ini karena ketika melakukan audit baik di kementerian ATR, RRI dan berbagai macam provinsi dan macam-macam provinsi yang udah kami tangani itu biasanya mereka kesulitan sekali memetakan proses bisnisnya. Nah, langkah pertama kami adalah mendudukan mereka itu pengen tahu kayak apa sih kalian itu bekerja. Ternyata kalau disederhanakan, bekerjanya itu adalah cuma 3 hal ini toh untuk mencapai visi. Gitu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Atau bisa juga begini, ternyata proses bisnisnya ini kementerian ya, Kementerian ATR kemarin itu. Ternyata kamu tuh bekerja hanya untuk mencegah dan mempercepat penanganan toh.
gitu. Untuk apa sih? Untuk ini, untuk menyelesaikan ini. Targetmu tuh ini. Jadi hanya kecil sebenarnya. Jadi bukan SOP. SOP kan panjang. Kalau proses bisnis itu kecil. Kamu misalnya tugasmu tadi itu, visimu itu adalah misalnya agar konflik terukur dan sebagainya, karena itu sebenarnya bisnismu adalah cuman mencegah sama mempercepat toh. Yang pastinya didukung oleh manajemen. Gitu. Ini cuman ini aja. Ini juga boleh dibuat model seperti ini. Nah, dalam analisis kebijakan itu, dalam riset kebijakan itu, kami menyebutnya orang yang melakukan riset kebijakan itu sebagai analis kebijakan, policy analyst. Ini policy analyst. Nah, policy analyst tadi ini punya skill yang harus dimiliki. Nanti saya kasih tahu skillnya apa aja. Nah, analis kebijakan ini nanti memproduksi keluaran. Keluarannya tadi bisa milih ya Bapak Ibu, ada 5 itu, dan kita harus ada medianya. Tadi outputnya macam-macam. Tapi medianya ini kami belajar yang namanya advokasi kebijakan. Media, proses delivery-nya. Proses delivery dan output itu harus pakai strategi, nggak bisa lugu. Salah satu strateginya itu advokasi kebijakan kalau mata kuliah besarnya, bentuknya adalah ini, aduh nggak kelihatan ya, tunggu ya, saya ini. Stop share, ini. Gini. Ini Bapak Ibu, ini adalah policy brief. Ini proses delivery-nya. Jadi masalah-masalah kebijakan yang nanti besar itu kita kemas dalam policy brief ini. Ini beberapa contoh yang udah saya buat. Saya punya ratusan ya Bapak Ibu, ada banyak ya. Kesehatan, ada banyak policy brief macam-macam ini. Nah, ini hanya contoh saja. Oke. Ini tadi contoh policy brief. Ini. Policy brief itu apa? Nanti kan Bapak Ibu menghasilkan sebuah output kebijakan ya. Misalnya pilihannya ternyata besar. Apapun itu boleh ya. Nah, kalau untuk menyampaikan Pak ke stakeholder yang utamanya, ini Pak baca hasil riset kebijakan saya itu tebel puluhan lembar. Gitu, pakai data-data dan sebagainya. Bagus, itu nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi kita kan harus mencapai ini misalnya Kemenkes atau siapapun gitu, itu perlu membaca dengan cepat. Nah, dengan cepat pakai apa? Pakai policy brief caranya. Biasanya sih ada pembelajaran itu, saya juga sih yang isi tentang bagaimana menulis policy brief, cuman nanti dalam sejam Bapak Ibu bisa nulis kok. Ada tekniknya, ada template-nya yang bisa diajarkan, tapi momennya bukan sekarang Bapak Ibu, itu khusus. Gitu. Hari apa ya kemarin ya, hari Rabu Kamis kemarin saya ngajar juga seluruh Indonesia tuh, apa namanya, di seluruh Indonesia, pernah kemarin Papua dan Jawa Timur. Sebelumnya 1.000 peserta seluruh Indonesia. Bisa dalam tempo 1 jam, insya Allah bisa. Kalau mau lebih, lebih dalam, kita biasanya butuh 2 hari. Karena nanti dibantu didesainkan dan sebagainya itu. Untuk apa? Sebenarnya untuk Bapak Ibu punya proses delivery, paham. Oh ini pakai strategi. Gitu. Nah, ini yang tadi sebut analis kebijakan itu punya 9 skill yang harus dibutuhkan. Yang tadi saya bilang, ini omnibus loh. Skill yang dibutuhkan ini ada 9, gila banget seolah-olah ya itu. Nah ini yang harus masuk, yang harus dimiliki. Kemampuan dasar riset, statistika dasar, komunikasi dan diplomasi, komparatif case study, visualisasi data, project management, hard skill, design thinking, government and atau business terminology. Ini item-item Bapak Ibu yang kami akhirnya masukkan dalam misalnya pembelajaran di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, yang ini sebenarnya esensinya juga omnibus subject. Sekian banyak. Jadi ini sebenarnya kemampuan dasar riset bahwa kamu kalau ngomong evidence-mu sebagai masalah publik itu kamu harus pakai data loh. Berarti data kamu harus punya kemampuan mendasar tentang riset. Apa itu? Nah, kan harus ada. Nah, kamu harus bisa tahu paling nggak statistika dasar. Kenapa ini muncul? Kenapa itu mean? Artinya kenapa modus? Kenapa ini faktor yang berpengaruh dan macam-macam itu? Kamu harus bisa memprediksi, harus bisa. Kamu juga paling nggak harus bisa
komunikasi dan diplomasi yang basic-basic aja, melakukan komparatif. Jadi misalnya nggak hanya bicara tentang COVID di Indonesia, COVID di negara lain yang good practice kayak apa sih gitu. Oh iya Bu, karena kan misalnya tentang New Zealand, oke, ya nggak apa-apa Bu, tapi negaranya kan beda. Kita bukan tentang negaranya, kita coba ambil apa sih yang telah dilakukannya, yang doable dengan negara kita. Jadi punya kemampuan komparatif case tadi. Saya taunya ini, merumuskan 9 item ini, saya itu bertanya kepada orang-orang yang bergerak di bidang policy analis, baik di public sector ataupun private sector. Karena saya dosen, jadi kan saya berkewajiban untuk membekali mahasiswa saya. Makanya saya melakukan tracer studies, melakukan FGD dengan para orang-orang anak-anak kita, alumni-alumni kita dan siapapun gitu, nggak hanya alumni sih, banyak yang saya temui untuk misalnya kayak di Twitter Indonesia. Saya tanya, Mas kerjamu tuh apa sih? Tulisannya kan policy analis Twitter Indonesia. Gajinya 60 juta gitu loh. Apa sih yang dikerjain? Skill apa yang harus dimiliki sehingga orang bisa masuk sebagai policy analis seperti Mas ini dengan gaji segitu banyak? Apa? Gitu itu saya cari tahu. Terus teman-teman yang kerja di fintech, banyak sekarang analis kebijakan di fintech itu apa yang dibutuhkan. Oh Mbak, visualisasi data, oh project management, waduh macam-macam. Saya belajar banyak dan ini kalau saya kumpulkan ada 9 yang harus dipelajari. Dan karena saya pengajar, oh berarti 9 ini skill yang saya harus omnibuskan ke anak-anak gitu. Ya mabok darat, mabok laut juga sih. Gitu. Ini tadi materi menulis policy brief itu adalah materi khusus yang suatu saat nanti kalau Fakultas Kedokteran mengadakannya, kita bisa buat 2 hari itu untuk belajar. Jadi exercise, Bapak Ibu benar-benar exercise penulis, nanti keluar dengan sebuah produk-produk policy brief. Gitu. Jadi kalau memang belajar, memang nggak sepotong-sepotong sih rangkaiannya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, perjalanan panjang seorang analis kebijakan. Yang saya mohon maaf hanya menyusun berdasarkan 20 tahun pengalaman kami melakukan riset kebijakan di Indonesia. Gitu. Dan di negara ASEAN, yang terakhir negara ASEAN.